Anissa Ratujana dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka ingin mempresentasikan mind mapping dari pembelajaran pedagogi transformatif. Berikut adalah mind mapping yang sudah saya buat untuk materi perkembangan emosi, sosial, dan spiritual anak. Yang pertama itu ada emosional anak. Perkembangan emosional anak, yang mana guru harus memperhatikan emosional anak dikarenakan itu sangat mempengaruhi untuk konsentrasi, penalaran, dan pengingatan saat pembelajaran berlangsung. Dan untuk yang kedua, itu ada perkembangan sosial. Perkembangan sosial itu sudah dimulai dari bayi hingga dewasa awal. Dan untuk anak SD itu ada pada rentang usia 6-11 tahun, yang mana anak sudah bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dan sudah termotivasi untuk bisa mengikuti pelajaran-pelajaran berlangsung dan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Untuk yang ketiga, perkembangan spiritual itu juga melihat dari rentang usianya. Dengan rentang usia peserta didik 7-12 tahun di sekolah dasar, itu mereka sudah bisa mengambil makna dengan melihat lingkungan sekitar mereka. Seperti apa? Seperti lingkungan mereka, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang mengaji, dan sebagainya. Itu mereka bisa mengambil dan mencontoh dengan hal-hal baik. Tetapi di balik itu semua, mereka harus tetap ada pengawasan dari guru yang berada di sekolah dan pengawasan dari orang tua yang berada di rumah. Perkembangan emosi, sosial, dan spiritual itu harus tetap didampingi oleh orang tua dan harus dalam pengawasan orang tua dan guru yang berada di sekolah. Untuk materi kedua itu ada karakteristik Gen Z dan Gen Alpha dalam mengimplementasikan pembelajaran. Untuk karakteristik Gen Z dan Gen Alpha ini, mereka memiliki ciri khas yaitu multitasking, dapat berpikir terbuka, dapat berkomunikasi secara luas dengan melalui media sosial, dan juga menyukai hal yang praktis dan kritis. Dengan karakteristik dan ciri khas yang sudah saya sebutkan tadi, itu menunjukkan sikap, perilaku, cara berpikir yang berbeda dengan guru. Maka dari itu harus ada beberapa strategi atau membuat strategi pembelajaran untuk mengajarkan Gen Z dan Gen Alpha. Sebelum membuat strategi pembelajaran untuk Gen Z dan Gen Alpha, guru harus memahami karakteristik mereka sehingga membuat strategi pembelajaran yang efektif dan bermakna. Selain efektif dan bermakna, guru harus memperhatikan dan memastikan untuk peserta didik dapat mengembangkan karakternya, dan guru juga harus memberikan penguatan untuk mereka bisa mengekspresikan apa yang mereka sukai, apa yang mereka minati, apa yang mereka, dan mengetahui bakat-bakat yang ada pada diri mereka. Itu harus guru perhatikan. Ada 5 strategi pembelajaran untuk Gen Z dan Gen Alpha. Yang pertama itu ada pengembangan soal-soal HOTS. Yang kedua, memberikan kebebasan ekspresi untuk bisa mereka mengeksplor apa yang mereka minati dan mereka sukai. Yang ketiga itu ada mengembangkan karakter, yang mana mereka bisa bereksplor untuk mengetahui karakter mereka itu seperti apa dan bisa dengan diskusi atau membuat kelompok kecil dalam pembelajaran agar mereka saling mengetahui karakter mereka masing-masing untuk menghadapi orang lain, untuk menghadapi orang yang lebih tua, atau menghadapi orang-orang di sekitar. 4. Itu ada mengembangkan aneka minat dan bakat. Guru bisa melakukan kegiatan yang bisa memacu untuk mereka mengetahui apa minat dan bakat mereka, seperti kegiatan bernyanyi, melukis, atau mewarnai, dan sebagainya. Dan yang kelima itu ada menggunakan media digital, karena Gen Z dan Alpha ini pintar untuk bisa menggunakan gadget atau media-media elektronik, yang mana itu bisa digunakan untuk mereka membuat media pembelajaran melalui media sosial atau melalui elektronik dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang dapat mereka gunakan untuk membuat media pembelajaran seperti Canva atau media-media pembelajaran lainnya. Berikut materi ketiga itu tentang teori belajar behavioristik, humanistik, konstruktivistik, dan sosial. Pada perkembangan teori behavioristik ini dapat dilihat dari perubahan tingkah laku karena itu adalah hasil dari proses pembelajaran. Pada teori ini dapat dilihat dari interaksi antara stimulus dan respon yang dimana itu dapat diukur atau diamati secara konkret. Pada teori pembelajaran humanistik itu
adalah pendekatan yang menekankan pada pertumbuhan pribadi dan pengembangan potensi individu dalam proses pembelajaran. Teori ini berfokus pada bagaimana mereka memahami diri mereka sendiri dan memahami bagaimana lingkungan sekitarnya. Pada teori konstruktif ini, peserta didik yang ingin belajar dibebaskan untuk bisa mencari keinginan atau kebutuhannya dengan bantuan orang lain. Sehingga teori ini memberikan keaktifan mereka untuk bisa menemukan potensi dan pengetahuan mereka untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Dalam teori pembelajaran sosial ini, teori yang menekankan pada pentingnya pengamatan atau pemodelan dalam proses pembelajaran. Teori ini menjelaskan bagaimana individu dapat belajar dari interaksi sosial atau pengalaman orang lain yang ada di sekitar mereka, atau dengan pengalaman yang mereka lihat di media sosial. Baik, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kurangnya pemahaman saya dalam materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.